Jadi waktu malamnya tahun baru meriah gitu kan, tiba-tiba subuhnya banjir itu di Jakarta. Udah banjir gitu, ada gempa kan. Ya, Turki dan Karibia. Oh, mantap. Udah gempa, ada yang gak suka air mungkin akan dikasih hadiah kebakaran di Australia ya. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Nirvilla. Sebelumnya mau ngasih tahu dulu, aku juga bingung ini kita mau ngomongin apa. Sebelumnya aku ini lagi ditemenin dulu sama dua orang kece. Yang pertama ada Ustaz Rafli. Ustaz Rafli. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati jurusan agroteknologi. Tapi lebih paham masalah ilmu sejarah Islam. Aku juga nggak paham kenapa dari urusan pertanian itu langsung ke urusan sirah dan sejarah Islam. Nggak ngerti sih. Gak ngerti sama otak dia tuh, asli bingung aku juga. Dan kewajiban kita. Oh iya benar. Iya bisa lah, saya nulis itu ya. Oke, sekarang satu lagi ada Bang Arif. Dia anak SMA yang cukup kritis, segala mungkin lah, dan cukup aktif juga ya bro ya. Arif besar. Ya benar-benar. Kalau kita lihat SNPA-nya tuh ya kayak segala dibahas, termasuk kayak puisi cinta gitu ya. Sekali-kali lah. Sad boy banget pokoknya. Oke, jadi sekarang tuh kita mau ngobrolin apa? Aku nggak jelas banget mau ngomongin apa sekarang. Ini apa ada suara WA segala? Oke lah, kita matiin dulu ya HP-nya guys. Oke, lanjut ngobrolin apa ya Bang? Jadi teman-teman sekalian, kita itu ngobrol santai doang ya sih. di akhir tahun. Akhir tahun. Mau Di ngapain? akhir tahun yang mana kita akan coba membahas atau ngobrolin kilas balik kita di tahun 2020. Nah, kira-kira apa aja sih yang sudah kita lihat fenomena di sekitar kita terkait dengan 2020 ini? Apakah penuh dengan kenangan-kenangan indah atau penuh dengan berbagai macam peristiwa yang justru mencengangkan dan juga menjadi penderitaan? Bahasa apa itu? Itu jangan langsung to the point bro. Iya. Temenin aja kan di sana ada waktu kita. Kamu jangan punya identitas. Nanti Ya. Disensor lah, aman lah disensor. Ya itulah. Nah, Jadi coba kita runut ya dari bulan Januari. Kira-kira Januari kan ini sudah sekitar Januari ya. Ini kan tanggal 30 kan. Kita rekamannya tanggal 30 berarti besok itu udah akhir tahun banget. Nah, kira-kira dari awal tahun 2020 ini kira-kira di bulan Januari itu apa aja yang Apa ya? Aku tuh Januari itu banjir sih. Iya sih, udah awalnya aja udah ada bencana gitu kan, segala macam. Jadi waktu Banjir. malamnya tahun baru meriah gitu kan, tiba-tiba subuhnya Banjir. itu di Jakarta. Udah banjir gitu, ada gempa kan. Ya, Turki dan Karibia. Oh, mantap. Udah gempa, ada yang gak suka air mungkin akan dikasih hadiah kebakaran di Australia ya. Oh iya benar. Aduh, nah kan aku bilang ini anak aneh banget. Februari Kita Februari. sama di dunia. Februari itu Kobe Bryant nih. Kobe Bryant, ya benar Kobe Bryant meninggal. Udah ada tahapan-tahapan ini juga kayak masalah omnibus law itu mulai muncul. Oh, iya. Terus kayak ada semacam ini berita yang dari Cina nih. Iya. Bencana paling utama di tahun 2020. Ya, awal mulanya. Hawar-hawar itu akan menyebar itu. Hawar-hawar Iya, apa tuh? di mana tuh? Di Wuhan, Cina. Di pasar apa namanya itu? Pasar yang, Wuhan. yang menjual berbagai macam Oh. itu kan binatang-binatang aneh kan. Yang awalnya katanya dari kelelawar dan juga tupai dan juga ya dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang bahwa katanya itu berasal dari kebocoran laboratorium biologi Oh, yang iya. itu. Apa namanya? Biological event. Nah, biological event. Kemudian dari Januari, Februari, Maret. Nah, ini boomnya nih. Nah, ini Boomnya Maret. paling nyebelin banget. Awal mula kita semua jadi gabut di rumah. Awal mula kita punya waktu libur terbanyak. Itu Maret saya masih seneng-seneng Kang, Emang apa itu? ke Jogja kan. Oh iya benar. Oh, benar. Setelah sebelumnya bencana Merapi kan, Oh iya. katanya kata guru-guru, oh aman kau, Merapi udah aman, udah berangkat gitu kan. Pas pulang udah selesai sidang film, katanya libur 2 minggu tuh. Libur 2 minggu. 2 minggu kemudian nambah lagi libur 2 Itu minggu. nggak libur. Itu nggak Itu isolasi. Iya, soalnya belajar di rumah nambah lagi 2 minggu.
kemudian 2 minggu kemudian tiba-tiba ya udah di rumah aja, katanya gara-gara tadi yang COVID-19 itu sudah jadi wabah di negeri ini. Bukan lagi wabah tapi juga pandemi seluruh dunia kan. Tapi kan kita awalnya juga nggak tahu ya itu COVID itu benar-benar berbahaya atau enggak kan. Di awal-awal tuh bulan Februari tuh udah mulai apa sih, mulai menakutkan ya virus itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah dari pemerintahnya nggak tahu, mungkin terlalu santuy. Terlalu santuy sampai nerima WNA di sini. Nah itu. Dan WNA-nya itu dari negara asal COVID gitu. Nah, biasa sih kita tahu juga. Cuman Kenapa sih? nanti di bulan Februari ini ya awalnya kita merasa takut dan sudah ada hal-hal kayak di daerah kita di Alisan juga kan udah ada katanya suspek juga. Udah mulai takut banget kan ya. Mereka udah panik. Tapi tiba-tiba langsung ada statement kan, ya udah katanya santuy aja. Di bulan Maret tiba-tiba langsung Intinya kan boom. kalau kata Pak Muldoko itu kan Apa tuh? apapun berita hoax itu keluar dari selain 3 sumber. Apa tuh? Yang pastinya salah satu dari 3 itu adalah istana katanya. Kalau istana nggak ngomong apa-apa, Istana apa dulu? ya istana 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 Kasar ya. Kerajaan Nepal. Negara negara ya. Himalaya lah. Himalaya. Ya, pokoknya kalau nggak dikeluarin statement dari istana katanya itu bisa dikatakan berita yang Cuma kemarin waktu COVID muncul kan justru mereka malah justru pede gitu kan. Indonesia nggak kena karena Indonesia itu kuat katanya. Kuat Apa banget. makan Minum pop es, airnya air keran gitu. Terus makan gorengan si minyaknya itu campur plastik. campur tinta. Ada tinta beberapa kertasnya. Indonesia tuh emang orang-orang Indonesia tuh paling kuat lah ini. Keripik beling dimakan. Nah itu untuk bulan Maret ya. Kemudian bulan Maret ke bulan April. April. Nah, PSBB udah sih. PSBB udah mulai naik tuh. Covid tuh udah mulai naik karena pas masuk kuliah tuh aku juga sama kayak Raffi ya. Waktu pas awal-awal masuk organisasi kayak ikut makrab dan lain-lain. Sehari setelah makrab itu tuh langsung tiba-tiba ada pengumuman dari universitas yang aku naungi sekarang tuh langsung tiba-tiba disuruh libur pertama benar 2 minggu, kemudian udah 2 minggu lagi diundur lagi 1 bulan dan sampai sekarang aku nggak pernah lagi kuliah di sana. Ibaratnya Bukan nggak kuliah tapi nggak nggak belajar sih. Iya, Mengira di kampus ada. Sebenarnya itu kan COVID itu sebenarnya ada satu makhluk yang sangat berbahaya yang bernama media. Oh, yes. Ingat nggak waktu awal-awal ini untuk media-media Amerika ya, bukan media ini media Amerika. ini dosa-dosa media, tapi jangan dilihat. Awalnya itu kan katanya masker hanya untuk orang-orang yang sakit. Sampai semua selebriti termasuk Om Deddy gitu kan mempromosikan jangan menggunakan masker kalau nggak sakit. Tapi buktinya sekarang semua orang harus pakai masker gitu. Disuruh pemerintah. Itulah kayak kata. By the way guys, kenapa kita sekarang nggak pakai masker atau sebetulnya karena memang kita dalam cluster yang sama dan insya Allah kita juga bawa prokes di mana bawa juga hand sanitizer dan lain-lain. Ditakutkan nanti tiba-tiba, kenapa ini ngobrol tiba-tiba nggak pakai prokes enggak ya? Ingat pesan ibu ya, jangan lupa. Nah ini tuh sebenarnya masker tercanggih ya, transparan. Jadi kan kalau pakai masker itu ngobrol jadi terhalang gitu kan, suara jadi nggak jelas. Ini kan pakai transparan jadi tetap jelas gitu. Nah ya intinya kita paling canggih ini masker. itu bulan April. Betul. Dan Mei. Nah sebetulnya masalah yang kayak gitu tuh kalau misalkan kita lihat dari segi bahasa itu tuh disebutnya double code. Nah, double code. Jadi ketika misalkan pemerintah pada awalnya, bukan pemerintah aja atau media misalkan pada awalnya itu menunjukkan bahwa ternyata wabah ini tuh tidak terlalu berbahaya, tapi kemudian 1 bulan kemudian berbahaya, 1 bulan kemudian lagi tidak berbahaya lagi. Nah itu tuh disebutnya dengan double code dan akhirnya ketika konsep double code ini diterapkan, ya inilah akhirnya banyak masyarakat yang kebingungan sebetulnya wabah COVID ini itu berbahaya atau enggak. Ketika kemarin bulan-bulan November kemudian bulan Oktober itu oke, kita santuy, akhirnya kan naik lagi ya tingkat COVID-19 itu. Nah baru di bulan Desember sekarang mulai panas lagi ini masalah COVID itu nunjukin bahwa sebenarnya kebijakan apa yang bikin kita tuh belum beres-beres. Itu bulan April yang ada PSBB dan juga kita lihat pemerintah itu ini memang kritik dari kami ya sebagai rakyat ya. Kami berhak. Kalau dia sebagai rakyat pemerintah ini apa ya?
tidak punya keseriusan untuk kemudian menanggulangi daripada COVID ini. Justru Pemerintah ketika mana dulu? ya pemerintah yang sekarang sedang menjabat di mana di Nepal. Masih Di Nepal, kita bahas di Nepal. Ya itulah. Kemudian ketika marak-maraknya COVID melanda negeri ini kan tiba-tiba langsung muncul kebijakan yang itu justru merugikan semua rakyat. Ini apa ini? Apaan tuh? Yang kemudian mengundang seluruh mahasiswa, kemudian apa namanya iya, para guru iya. untuk turun ke jalan untuk mengumumkan suaranya. Apa itu? Sampai ada demo kan kemarin kan besar-besaran di Thailand gitu kan, Iya. menuntut di Thailand kan ada demo. Liga Shibuya Thailand kan? Nah, Ya, juga di Thailand. Sebelum lagi itu di gedung satenya Ciamis. Gerape. Ya intinya ada kemudian kebijakan yang oleh pemerintah disahkan, itu Omnibus Law, yang mana Omnibus Law itu disebut sebagai apa namanya undang-undang sapu jagat ya, karena Betul. bisa Seluruhnya. Kenapa 900 atau 1000 halaman gitu? ya, kan awalnya 1000 halaman gitu, tapi ternyata ada 900 sekian. ada 4 versi kan ya. Ada 4 versi. Ada 4 Terus versi. kan kita katanya Kayak revisi skripsi. katanya kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh, belum ada yang resmi katanya. Ah. Terus polisi tahu itu dari mana ada yang resmi atau tidak kan? Berarti itu ada yang resmi kan? Yang udah dikeluarin, sehingga polisi bisa menindaki kalau ini hoax, ini bukan katanya. Ini juga pernah dikomentari Sebenarnya kan ada istilah akronim yang benar-benar jadi kata itu yang benar-benar gitu. Ikan cilaka kan. Ya. Kalau cilaka cipta lapangan kerja. Kalau udah cilaka benar-benar jadi cilaka gitu. Jadi mencelakakan. Cilaka, ya. Benar-benar cilaka. Udah jadi kata harfiah yang benar-benar. Itu juga kemarin dijelasin lagi kan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan pemerintah itu jelas benar adanya, tapi ya pada dasarnya udah udah diteliti juga oleh Najwa Shihab dan tim narasi pada waktu itu kalau tidak salah 2 RUU itu masih membingungkan karena ternyata ada perbedaan yang sangat berbeda gitu antara versi yang 800 sama versi yang 1000. Ya. Aneh ya bang, kayak Jadi seolah-olah di undang-undang itu apa ya namanya? Kalau kita lihat adanya cilaka tadi, justru cilaka itu bukan menguntungkan para buruh, bukan menguntungkan rakyatnya untuk kemudian meningkatkan ekonominya, tapi justru seolah-olah ini adalah apa ya? Perselingkuhan antara yang mengambil keputusan itu, mengambil kebijakan itu kepada para orang-orang berduit yang kemudian dengan orang-orang itulah mereka bisa disetir dengan ya seperti itulah memang negara Wakanda ya. Memang udah nempel Baraya sekarang Wakanda. negara Wakanda itu ya ciri khasnya seperti itu gitu kan. Itu mana orang-orang berduit punya andil di dalam kemudian memesan kebijakan-kebijakannya, dan sehingga ya di antara mereka cuma ada ikatan kemaslahatan saja, bukan untuk mencari kesejahteraan umat, bukan untuk kemudian kepentingan seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi justru rakyat tuh nggak ada apa-apanya, yang penting orang-orang berduit ini senang ya. Kalau di postingan saya kan yang penting cukong senang kan. Yang penting cukong itu senang. Kita diberikan karpet kalau pengusaha diberikan karpet merah, kalau kita cuma diberikan t-shirt saja gitu. Ya. Mantap nih analoginya bagus. Bisa yang ada tulisan welcome. Welcome to the world. Nah, baru setelah mungkin tadi adanya Omnibus Law kemudian ramai kan, kemudian di tengah-tengah tahun 2020 itu kan kemudian dinaikkan lagi isu tentang radikalisme kan. Betul. Oh iya. Radikalisme terus Padahal nggak ada ya masalah COVID, kemudian masalah Omnibus Iya. Law, tapi digiring kepada isu-isu agama yang sebetulnya isu agama ini tuh sudah terlalu klasik dibahas. Iya, seolah ya intinya mereka seperti Pengalihan. ya pengalihan isu kemudian melanjutkan chapter Nah. 19 untuk kemudian mendiskriminasikan kaum muslimin secara tidak langsung, tapi dari secara kebijakan itu justru mematikan gerakan daripada kaum muslimin ini, lepas daripada banyaknya ormas-ormas gitu kan. Tapi kan langsung kemarin di beberapa tahun yang lalu juga dari beberapa ormas dibubarkan. Betul. Kemudian FPI juga tahun kemarin kan FPI ditanyakan juga kan oleh pemerintah terkait dengan ada ayatnya bagaimana kan, karena ada serta
khilafah juga kan di sana yang menjadi buah bibir di tahun ini kan. Kemudian setelah isu radikalisme itu ada isu apa namanya, korupsi jiwasraya kali. Korupsi Korupsi apa namanya? Yang baru itu? Itulah. Bukan itu, yang sebelum itu. Apa ya? Apa namanya? Sudah jiwasraya itu apa ya? Teman-teman boleh ingatkan ya? Boleh ingatkan nanti ya. Benar, kita kehabisan. Oke. 1 menit, 2 menit terakhir lah. Oh, 2 menit 2 menit terakhir. Ya, intinya dari berbagai masalah itu ya. Kemudian kita beralih ke akhir tahun ini kan. Kemudian adanya kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang sangat-sangat dinanti oleh umat Islam di seluruh Indonesia, yang sudah mungkin dengan adanya SP3 dari pemerintah terkait dengan apa namanya kasus chat mesum dari Habib Rizik, yang itu baru apa namanya ada yang mengatakan itu fitnah gitu, dan kami meyakini bahwa memang itu adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Habib Rizik. Dan kemudian ketika Habib Rizik mau pulang, ada salah seorang pejabat yang kemudian menganggap remeh gitu Habib Rizik ini, kalau dia itu enggak, katanya Habib Rizik gak punya pengikut yang banyak. Justru ya kan, sebenarnya kalau kita melihat dari pernyataan Pak Ustadz Haikal Hasan kan dari Habib Rizik Center, Habib Rizik Center itu bahwa Habib Rizik tidak memerintahkan untuk memobilisasi massa kan, jadi nggak usah di sana. Tapi ketika itu sudah tidak dimobilisasi gitu, tapi justru kok pejabatnya yang nantang gitu kan. Pejabatnya yang nantang, ketika pejabatnya yang nantang ya justru rakyat jadi terpicu kan, hingga akhirnya datang semuanya. Jadi tanpa sadar sebetulnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan petamburan di wilayah Nepal, itu tuh bisa jadi karena itu dipantik atau dipicu ya. Iya, bukan berarti memang disengaja. Iya. Seharusnya yang dihukum itu siapa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil, juga seharusnya yang bertanggung jawab ini adalah orang ini. Iya betul. Tapi kalau juga saya. Tapi lo malah ngurusin senam ubur-ubur ya. Iya. Kemudian kan yang jadi efeknya justru yang disalahin bukan dianya, tapi Habib Rizik Syihab dengan masalah kasus kerumunan katanya. Padahal kalau kita mau ambil keadilan gitu kan, sudah banyak kasus kerumunan yang saat dan tahun ini terjadi. Kampanye, Tapi itu yang nikahan gimana ya? Nah, itu namanya hajatan. Yang nikahan pejabat Anda itu tuh. Apalagi ada sih. iya apa tuh? Kampanye. Aku tadi udah bahas Sampai Ada yang kampanye itu. apalagi itu anak lupa nggak jadi. Ya kan. Intinya apa di tahun ini tuh kayak tahun apa ya? Tahun baru. Tahun Maretnya negeri ini, tahun-tahun kebohongan. Kalau di hadis Nabi kan ada yang namanya sanawatun khoda'atun, ada tahun-tahun kebohongan. Yang mana di tahun itu adanya apa sih, yang amanah dianggap sebagai pendusta, yang pendusta dianggap sebagai yang amanah. Dan mungkin ini akan kita bahas di selanjutnya. Boleh banget ya, kita bahas lebih pantengin aja terus ceritanya channelnya. ngobrol aja. Nah ini pembahasan yang luar biasa ya, hikmah di tahun 2020 tuh banyak banget permasalahan yang terjadi, dari mulai tadi obrolan masalah banjir, kemudian terjadi kebakaran bahkan di dunia seperti di Australia, kemudian ada masalah gempa juga seperti di Karibia, ada juga permasalahan tiba-tiba terjadi kerumunan besar, demo-demo besar-besaran akibat ulah dari penguasa yang Masya Allah membuat peraturan yang ternyata tidak pro terhadap rakyatnya, dan masalah-masalah lainnya yang mana seperti COVID-19 yang udah jelas-jelas bikin kita ibaratnya apa ya, merubah segala unsur hidup. Oke, tadi udah banyak banget dibahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Tapi belum mendalam ya. Belum permasalahan di tahun 2020, jadi hanya sekedar sekilas saja. Tadi kita ngobrolnya sekilas banget sih, dari mulai masalah COVID, kemudian masalah banjir di awal Januari, kemudian permasalahan lain seperti tadi itu korupsi juga, sama apa? Korupsi bansos, FPI, OVI dan OPM. yang tadi yang terakhir terkait tahun-tahun penuh kebohongan. Gimana sebetulnya tahun-tahun kebohongan ini memang benar-benar menyengsarakan kita di tahun 2020. Karena tanpa sadar tahun 2020 ini terlalu banyak plot twist yang membuat kita pada akhirnya
masuk ke dalam lubang penuh dengan penderitaan. Tapi semoga bisa menjadi hikmah yang menjadi cerca-cerca harapan di tahun ke depan. Salam astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di episode 2. Rehat sejenak.